Analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah kegiatan membandingkan kinerja perusahaan dalam bentuk angka-angka keuangan dengan perusahaan sejenis atau dengan angka-angka keuangan pada periode sebelumnya. Hasilnya baik, wajar, atau buruk. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah alat ukur yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar dan mencerminkan seberapa cepat perusahaan dalam mengonversi aset menjadi kas untuk membayar utang yang jatuh tempo. Tujuan dari rasio likuiditas adalah untuk menilai kesehatan finansial perusahaan, di mana rasio menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset untuk memenuhi kewajibannya. Rasio ini penting bagi investor dan kreditur dalam mengevaluasi risiko finansial. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, dan ekuitas. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efisiensi manajemen dalam menghasilkan keuntungan dan memberikan gambaran tentang kinerja finansial perusahaan. Rasio ini mencakup beberapa jenis, seperti net profit margin, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas, semakin baik kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan potensi keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham. Nah, sekarang kita akan menghitung analisis rasio likuiditas dan juga profitabilitas. Untuk menghitung rasio likuiditas, kita harus melihat dulu neraca keuangannya. Di sini bisa dilihat neracanya. Nah, kemudian analisis rasio likuiditas terbagi menjadi 3, net working capital, rasio lancar current ratio, atau rasio cair asset test ratio. Untuk menghitung net working capital, rumusnya adalah harta lancar dikurang dengan utang lancar dikali 100%. Pada tahun 2001, PT AX memiliki harta lancar 6.650 dikurang dengan utang lancarnya 2.383 dikali 100%. Hasilnya adalah 4.267. Kemudian pada 2002, PT AX memiliki harta lancar 3.000, kemudian utang lancarnya dikurang dengan utang lancar 3.883 dikali 100% sama dengan minus 883. Nah, kemudian ada rasio lancar atau current ratio, rumusnya adalah harta lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Pada 2001, harta lancar pada PT AX 6.650 dibagi dengan utang lancar 2.383 dikali 100% sama dengan 2,79%. Pada 2002, 3.000 dibagi 3.883 dikali 100%, hasilnya 0,77%. Rasio cair rumusnya harta lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Pada 2001, memiliki harta lancar 6.650 dikurang dengan persediaan 1.200 dibagi dengan utang lancar 2.383 dikali 100%, hasilnya 2,28%. Lalu 2002, 3.000 dikurang persediaan 1.900 dibagi 3.883 dikali 100%, hasilnya 0,28%. Untuk analisisnya, pada 2001, net working capital pada PT AX 4.267 dibanding dengan 2002 minus 883, maka hasilnya adalah 2001 baik, sedangkan 2002 buruk. Kemudian pada rasio lancar 2001 2,79% dan 2002 0,77% dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang 1%, maka hasilnya 2001 baik, 2002 buruk. Lalu pada rasio cair pada 2001 2,28%, kemudian 2002 0,28% dibanding dengan perusahaan sejenis yang 1%, hasilnya 2001 baik, 2002 buruk. Selanjutnya kita akan menghitung analisis pada rasio profitabilitas. Untuk menghitung rasio profitabilitas kita membutuhkan laba rugi. Berikut ini laba ruginya bisa dilihat teman-teman. Rasio profitabilitas dibagi menjadi 3. Yang pertama gross profit margin, yang kedua operating profit margin, yang ketiga net profit margin.
Yang pertama kita akan menghitung gross profit margin. Rumusnya adalah laba kotor dibagi sales dikali dengan 100%. Pada 2001, PT AX memiliki laba kotor 2.780 dibagi dengan sales atau penjualan 8.200 dikali 100%, hasilnya 33%. Pada 2002, PT AX memiliki laba kotor 4.150 dibagi dengan sales atau penjualan 10.000 dikali 100%, hasilnya adalah 41%. Kemudian, operating profit margin. Rumusnya, laba operasi dibagi dengan sales. Pada 2001, PT AX memiliki laba operasi 1.610 dibagi dengan sales 8.200 dikali dengan 100%, hasilnya 19%. Pada 2002, memiliki laba operasi 2.980 dibagi dengan 10.000 dikali 100%, hasilnya 29%. Kemudian net profit marginnya memiliki rumus laba bersih dibagi dengan sales 2001 245 dibagi 8.200 dikali 100%, hasilnya 2%. Kemudian 2002 memiliki laba bersih 1.380 dibagi dengan sales 10.000 dikali 100%, hasilnya 13%. Nah, untuk analisisnya, pada 2001 hasilnya 33%, 2002 41%, perusahaan sejenis 35%. Maka dengan itu, pada 2001 dinyatakan buruk karena lebih sedikit daripada perusahaan sejenis, dan pada 2002 baik karena lebih besar daripada perusahaan sejenis. Kemudian di operating profit margin hasilnya 2001 19%, 2002 29%, perusahaan sejenis 20%. Jadi hasil analisisnya adalah pada 2001 buruk, 2002 baik. Kemudian net profit margin pada 2001 2%, 2002 13%, dan perusahaan sejenis 9%. Hasil analisisnya adalah pada 2001 buruk, 2002 baik.